Alhamdulillahil mubin alladzi hadana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, serta dapat berkumpul pada kajian online Khadimul Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa kami tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ustaz Muhammad Asadullah selaku founder Khadimul Quran, yang terhormat Umma FI dan Ustaz-Ustazah Khadimul Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para peserta kajian online Khadimul Quran, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kajian hari ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Abu Sihat Tati yang ditugaskan sebagai pembawa acara pada kajian online di hari ini dengan tema ikhtiar orang tua agar anak sukses menghafal Al-Quran. Karena kita ketahui ya bahwa keriduan yang telah diberikan dari orang tua itu merupakan peran yang penting dalam motivasi anak-anak menghafal Al-Quran. Karena hal itu dapat menentukan keberhasilan bagi hafalan anak-anaknya. Nah, adapun di antara peran orang tua dalam motivasi anak yaitu salah satunya ikhtiar yang diberikan orang tua agar anak bisa sukses dalam menghafal Al-Quran. Baik, sebelum kita memulai kajian online kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran atau tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zaid Jigdan. Kepadanya kami persilakan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah barakallahu fiik. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu ya, yaitu penyampaian materi dari Ummah Evi. Tapi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan tentang beliau. Beliau merupakan ibu kandung dari Ustadz Asad. Beliau juga seorang pendakwah dan memiliki lembaga rutan. Barakallah. Semoga Allah selalu memudahkan kegiatan beliau. Amin. Allahumma amin. Baik. Ana izin menyapa Ummah. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar Ummah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya teman-teman sudah Waalaikumsalam. tidak sabar lagi Ummah. Baik, untuk waktunya kami persilakan Ummah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul di ruangan ya, beda tempat masing-masing ya, Masya Allah ya. Atas kebesaran Allah, semoga menjadi bagian ladang amal akhirat kita. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan bisa lebih baik ya ke depannya untuk generasi anak cucu kita ya, insya Allah. Kaitannya yang ingin didiskusikan atau sharing ya di tempat ini, di Zoom ini, insya Allah tentang ikhtiar orang tua agar anaknya hafal Quran. Ada ya, Bang Asadnya ada ya, sini mungkin sedikit memaparkan ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kalau kita melihat pentingnya anak ya buat orang tua, karena
itu adalah saham akhirat kita ya. Sampai kenapa mendambakan anak-anak itu bisa dekat dengan Al-Quran, mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dengan dekatnya mereka kepada Al-Quran. Karena kalau dekat dengan Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah ya. Al-Quran itu modal sebagai apa ya, kalau anak-anak sekarang kan kalau berangkat pergi kemana nggak tahu ada Google Map gitu ya. Nah, perjalanan untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat itu kan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabir. Sudah jelas itu ya di surat Al-Isra ayat 9. Bahwa apa namanya, yang namanya dambaan dari orang tua adalah tentu dambaannya adalah dambaan orang tua yang soleh dan solehah yang mengharapkan anak akan mengalirkan kebahagiaannya kepada orang tua yang sudah tiada ya. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini, tapi berharap kebahagiaan di akhirat. Ya. Dan ikhtiar mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Karena ada seperti sangat dekat dengan kalau hafal Quran, akhlaknya baik, kalau hafal Quran, dijaga oleh Allah, kalau hafal Quran, berkah dunia akhiratnya. Itu harapannya ya. Jadi mungkin ini tidak boleh dalam pikiran kita ada yang berpikir ngapain hafal Quran kalau akhlaknya begini gitu, ngapain hafal Quran kalau tidak soleh dan sebagainya. Jadi sudah sepaket ini ya. Jadi ikhtiar orang tua agar anak hafal Quran tentu di sini sepaket dengan solehnya, solehahnya, dengan akhlaknya yang mulia, ikhtiram terhadap guru dan orang tua ya, itu sudah sepaket. Itu harapannya, karena betapa bahagianya orang tua, betapa tenangnya bila anak-anaknya sudah mapan pemahamannya terhadap jalan hidupnya, bahwa pijakannya itu sudah kuat. Jadi kemanapun mereka pergi, kita sebagai orang tua sudah tenang, punya panduan itu Al-Quran di dadanya, sehingga dia melihat, mendengar, bertindak tentu berdasarkan pedomannya itu Al-Quran. Kita bayangkan orang-orang yang tidak punya pijakan dunia akhirat ya, maka akan tenggelam dalam kenistaan ya. Kenistaan di dunia dan di akhirat. Nah itu jadi ada sebuah harapan begitu, sehingga terus berikhtiar untuk mendapatkan anak yang hafiz ya Al-Quran. Jadi bukan hanya ini mendapatkan kemudahan dunia, tapi juga yang diharapkan adalah aset akhirat ya. Nah, bagaimana ya ikhtiarnya, bukan hanya masukin ke pondok gitu ya, to the point masukin ke pondok, tahfiz Quran, lalu selesai gitu kan, begitu ya. Tapi ada ikhtiar jangka panjang ya. Kita lihat ada poin pertama, ada ikhtiar jangka panjang untuk mendapatkan bibit ya, atau mendapatkan tempat dari rahim seorang wanita solihah ya, maka ya poin pertama yang penting adalah berdoa ya sebelum mencari pasangan, sebelum menikah. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang akan menghantarkan ke depannya dengan visi misi yang sama, menghantarkan nanti melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang mudah dekat dengan Allah dan kalamullahnya.
ini harus dimulai dengan memilih, ya, dimulai dengan memilih pasangan. Jadi yang belum mendapatkan pasangan, ya, yang masih single, ya, jadi berdoa dan mohon yang terbaik, ya. Bukan dilihat dari sisi ini ya mungkin secara di nazariyahnya secara hafiz atau hafidhah atau menutup aurat dan seterusnya, tapi juga memohon berkomunikasi dengan Allah lewat istikharah, berkomunikasi dengan Allah lewat memanjangkan sholat malamnya, melamakan sujudnya untuk meminta yang terbaik. Dan itu harus kayak punya tabungan gitu ya, tabungan doa gitu ya, untuk mendapatkan pasangan yang terbaik buat kita, yang nantinya ke depannya niatnya karena Allah, ya, niatnya karena Allah, ya, niatnya karena Allah adalah ingin mendapatkan keturunan yang dekat dengan Allah dan kalamnya. Itu ya, jadi tidak proses ini. Jadi sebelumnya, jadi kalau nikah itu diniatkan untuk akhirat, ya, bukan hanya dunia. Cari pasangan itu yang pertama, ya. Ada suara apa ya? Ada suara-suara yang masuk, maaf. Di adminnya di itu aja, ya. Maaf ya. Ya, lanjut ya. Jadi berdoa, ya, sebelum berdoa dan berikhtiar untuk mencari pasangan yang nantinya bisa barengan, ya, bisa bareng-bareng untuk bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang selanjutnya, ya, setelah berdoa diberikan pasangan, dan itu mintalah yang terbaik, ya, minta yang terbaik. Belum tentu kan yang begini-begini terbaik buat kita. Hanya penting komunikasi dengan, ya. Dan pasangan itu adalah cerminan buat kita, ya. Siapa pasangan kita ada cerminan. Yang kedua, perhatikan di sini harus ada aja kekompakan, ya, antara setelah terjadi, ya, setelah ada pasangan gitu, sudah menyatukan visi misinya, ya, harus ada kekompakan, ya, meniatkan anaknya menjadi hafiz Quran, ya. Jadi sudah dibekali dari awal tuh dengan doa-doanya, ya, berikhtiar, semua penuh dengan doa, ya, penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, penuh cinta kepada Al-Quran, memberikan contoh tauladan yang baik, ya, uswatun hasanah, bagaimana sebagai orang tua, dari mulai, maaf, apalagi, ya, ibu seorang perempuan, bagaimana Allah menitipkan ruh ke dalam rahimnya, harus sangat menjaga. Dan juga sebagai seorang nanti laki-laki, ya, kan misalnya ada ayah ada bunda, ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang namanya laki-laki punya yang berperan penting untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi bayangkan, ya, seorang ibu, ini mungkin Umar berbicara tentang ibu, ya, bagaimana Allah menitipkan rahim yang menitipkan ruh dalam rahim kita perempuan, dan ruh itu suci, ya. Di dalam Al-Quran kan di Quran surat 7 ayat berapa tuh? 172, ya, yang alastu birabbikum qalu bala syahidana, bahwa semua ruh itu sudah bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Fitrah pada saat lahir, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Jadi bayangkan, ruh itu ada dalam rahim seorang ibu dan dititipkan, dan mulai 6 bulan mulai mendengar, ya, ya, maaf, ya, Al-A'raf 172. Dia sudah jelas, ya, tentang bahwa semua ruh itu bersaksi kepada
bahwa Allah ada Tuhannya. Jadi fitrah ya. Bayangkan dititipkan ke dalam rahim seorang perempuan, ya, seorang ibu, dan di situ ibu ngapain aja gitu ya. Selama hamil itu, seorang ibu apakah benar ingin anaknya hafal Quran gitu ya. Kalau memang benar ingin anaknya hafal Quran, ingin mudah diajarkan Al-Quran, bagaimana seorang ibu itu saya dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai pengen anaknya hafal Quran, tapi pas lagi hamil, yang dipegangnya atau yang didengarkannya adalah nyanyian, musik, yang ditontonnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang didengarkannya tidak ada Quran sama sekali. Nah, itu bagaimana niat untuk mendapatkan anak yang hafiz Quran. Ya, ini misalnya sebelumnya ya. Tapi bagaimana nanti kalau sudah kita udah kelewat nih. Ya, kalau sudah terjadi ya kita niatkan ulang ya, kompakkan lagi ya bahwa ini sudah ada nih anak kita, bagaimana caranya supaya anak-anak ini dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi memang harus kompak kedua-duanya, tidak boleh saling menyalahkan dan tidak boleh saling mengandalkan. Wah ini mah ibunya, ini bapaknya ada. Bagaimana mensupport gitu, bagaimana seorang diberikan kesempatan. Jadi seorang ibu tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak sempat untuk membaca Al-Quran, yang sampai seperti itu. Jadi membantu untuk ada kerjasama. Selanjutnya, ya yang ketiga, sejak dalam udah ya di sini. Pada saat sudah benih itu mulai mendengar dan seterusnya, selain dari apa yang dia dengar ya, juga asupan makanan. Sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam yang kita makan ya, jangan sampai ada. Terus sekali lagi perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai ayat-ayat Al-Quran jangan sampai yang didengarkan itu adalah hal-hal yang tidak layak gitu ya, gibah, namimah dan sebagainya gitu, atau hal-hal yang lagu ya, atau sesuatu yang menyesatkan ya. Tapi kita perbanyak ya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada saat kita tidak membaca Al-Quran, mungkin sekarang canggih ya, ada apa gitu, HP juga Quran dan sebagainya. Jadi lebih membaca ya. Kalau kita melihat ya, kita lihat dulu nih dalam surat Ali Imran ayat 35 ya, bagaimana kekompakan dari Quran ya, di surat Ali Imran ya, kompak untuk mendidik anak, menyerahkan putrinya ya. Mohon izin yang ada suaranya bisa dipastikan sama admin. Mohon izin ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat imra'atu imrana rabbi inni nadatu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada dalam janin ini, yang dalam kandunganku, kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar ini dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ada kekompakan ya dari keluarga Imran ini, dari Imran dan istrinya, istri Imran yang akan mewakafkan anaknya ya untuk mengabdi kepada agamanya ya. Jadi sudah dalam kandungan sudah dinadarkan seperti itu ya, untuk kebaikan. Contoh ini mah contoh ya.
Jadi sejak dalam kandungan diberikan support yang luar biasa. Apa yang dia dengar, apa yang mengalir ke dalam darahnya adalah sesuatu yang baik ya, halal thayyib ya. Bukannya halal juga thayyib. Selanjutnya ya. Dan jangan mempermasalahkan ini ya, jangan mempermasalahkan jenis kelamin dan sebagainya. Itu adalah karunia ya, karunia dari Allah. Jangan sampai gitu ya, kita menjadi orang yang tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah titipkan ya. Ciri dari orang yang bertakwa adalah salah satunya ya, ciri orang bertakwa adalah apa ma'anzala rabbukum qalu khaira gitu ya. Apa yang ditetapkan, apa yang diturunkan Allah kepadanya, dia mengatakan ini yang terbaik. Jadi apapun titipan Allah, laki-laki atau perempuan, bentuknya dan lain sebagainya, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya, maka terimalah dengan keimanan. Oh, ini ada titipan dari Allah. Ya. Nah, yang keempatnya, yang selanjutnya, nah orang tua tadi sudah disampaikan menjadi teladan yang baik ya. Aduh, kadang-kadang ya berbicara kalau lagi kesel di kerjaan, aduh kalau banyak yang harus kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga atau bapaknya yang capek dari kerjaan, aduh kadang-kadang kata-kata yang tidak memberikan teladan. Dan kita juga sangat malu ya dengan yang terjadi di negara ini, mungkin ya ada beberapa krisis keteladanan gitu ya dari para pemimpin ya, dan yang sampai anak-anak kita tidak mengetahui yang baik yang seperti apa. Jadi harus dijelaskan mana yang baik, harus ihtiram kepada siapa, anak punya akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan teladan akhlak yang baik. Bagaimana berterima kasih, bagaimana mengatakan maaf gitu itu ya. Dua kata itu harus selalu keluar dari lisan kita. Kalau salah, contohkan. Maaf ya, Umah seperti ini. Kalau memberikan bantuan, ucapan terima kasih. Termasuk ke dalam anak yang misalnya, Masya Allah, kamu sudah jalan, terima kasih, kita peluk. Perbanyak memeluk anak gitu ya. Terima kasih. Nah, walaupun mungkin anak belum bisa merespon ya, hanya senang-senang aja dipeluk gitu ya. Tapi dari mulai usia-usia dini kita katakan terima kasih, kita katakan maaf dan sebagainya. Misalnya nangis karena jatuh dan sebagainya, maaf misalkan Umi nggak lihat, Uma nggak lihat gitu. Itu penting sehingga nanti anak itu akan terbiasa dengan kata-kata itu dan akan menjadikan pribadi yang mudah untuk meminta maaf dan juga berterima kasih ya. Ya mungkin saya juga tidak sempurna ya, tapi ada hal-hal yang Masya Allah gitu membekas. Kadang-kadang ingin mengulang kembali gitu ya. Oh baru segini aja ternyata luar biasa. Padahal belum sempurna gitu ya untuk memberikan teladan yang terbaik. Tapi baru hal-hal kecil ternyata alhamdulillah respon dari anak-anaknya udah apa yang dia lakukan adalah mencontoh apa yang kita kerjakan ya, dan akan membekas sampai dia dewasa mungkin ya, kebiasaan dari mulai yang baiknya sampai yang buruknya akan membekas. Ya. Subhanallah ya, lanjut karena waktunya ya, nanti biar ada diskusi. Orang tua ya. Tadi dan juga dari teladan yang baik ada yang lupa, berikan nama yang terbaik ya, berikan nama yang terbaik, itu juga bagian dari teladan. Berikan support yang terbaik, kata-kata yang keluar dari mulut kita ada kata-kata yang baik ya. So, kita mungkin kenal kisah, kalau di kitab Riyadhus Shalihin ada kisah Juraij ya, ada kisah-kisah yang dimana kata-kata orang tua itu sangat penting ya, membekas buat anak-anak. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk anak. Itu mah penting ya. Sebagai ibu tuh kekuatan ruhnya adalah malam ya.
kalau ada salah satu guru saya yang selalu mengatakan untuk mendapatkan segala sesuatu ya, misalkan menasehati supaya sampai kepada anak atau supaya sampai harapan-harapan kita kepada anak, 75% itu di atas sajadah. Jadi yang lainnya itu teori-teori yang lainnya mungkin itu pelengkap ya, maaf ya. Jadi, ini salah satu versi guru saya pernah mengatakan seperti 75% di atas sajadah. Masya Allah gitu ya, terasa benar ya bahwa air mata seorang ibu itu akan berpengaruh kepada anak. Jadi kalau kita berkata dengan iman gitu ya, dengan ruh gitu ya, maka anak pun akan menerima. Jadikan nasihat kita berisi dan diterima oleh anak kita. Karena apa? Karena kita selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita kata-kata yang apalagi kalau binatang ya, itu kan berarti sifat-sifat binatang itu mengalir dari doa-doa itu. Jadi keluarkan kata-kata yang baik untuk kita. Tidak dikeluarkan pun hanya di hati gitu, itu kadang berdampak juga ya, ada bekas-bekasnya gitu ya, makanya jagalah. Selanjutnya ya, nah ini mencarikan guru dan tempat sekolah sesuai dengan harapan. Ya memang sih kalau mau ada temennya Umar bilang gitu, gimana ya biar anak hafal Quran, masukin aja ke sekolah yang memang mencetak para penghafal Quran gitu ya. Tapi itu memang ya sangat mendukung. Tapi komunikasi dengan orang tua penting. Ya. Kenapa? Kita harus dari awal, dari dasar ini mencarikan guru itu. Dan al-umum madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama buat anak-anak kita. Kepala sekolahnya adalah bapaknya ya. Jangan sampai emaknya aja, ibunya aja. Jadi mencarikan guru. Tapi al-ummu madrasatul ula. Kenapa gini ya? Tapi jangan gagal paham ya. Ini ada sebuah curhatan dari seorang ibu, tapi apa yang menyimak di sini jangan diambil, jangan dipetik ininya ya, apa namanya, kesimpulan yang negatifnya. Contoh, pentingnya al-ummu madrasatul ula, ada komunikasi antara ibu dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar menitipkan ke pondok, ke pesantren, ada sebuah kejadian. Ini di depan mata sendiri gitu ya. Ada kasus seorang anak, ya mungkin ini mah sangat jarang ya, sangat jarang terjadi, tapi kebetulan ini menanganinya seperti itu ya. Lulusan salah satu pondok, dia pintar bahasa Arabnya, dia juga menghafal beberapa surat dari Al-Quran, ya target 1 juz mah ada gitu ya. Ada 3 tahun dia di pondok, masuk perguruan tinggi, dan perempuan ya, lepas jilbab gitu ya. Tapi karena mungkin pemahaman ibunya belum sampai ke titik yang memang tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan gitu ya, biasa saja gitu, ya, kuliah S2 dan sebagainya. Suatu hari si anak itu membawa teman laki-lakinya gitu ya, dan ternyata teman laki-laki itu adalah non muslim ya, dan ibunya bilang, kalau kamu mau sama anak saya maka kamu harus masuk Islam, gitu kan idealnya seorang ibu biasa. Dan ternyata apa kata anak itu, sangat sangat mengerikan ya, mami aku sudah ikut dia gitu, berarti dia sudah murtad. Jadi dia mengaku sudah murtad 3 tahun. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan ini ibunya shock berat gitu ya. Anaknya yang pernah di pondok, yang pernah menghafal Al-Quran gitu ya, sampai murtad, merinding gitu ya. Mendengar mendengar kisah ini bukan kisah katanya ini depan mata ya.
itu sampai merinding rumah juga ya, dan diselidiki kenapa ini terjadi. Sekali lagi, al-umum madrasatul ula. Jangan melepas, kita harus tetap berkomunikasi dengan anak sejauh mana pemahaman tentang agamanya, sejauh mana dia memahami agamanya sampai di mana saat ini pemahamannya dan seterusnya. Ada dialog ya. Terus sampai ada juga satu lagi kisah yang dimana dia di pondok tapi nggak sholat ya. Jadi dia berani meninggalkan sholat. Kamu di pondok tapi berani meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai terjadi gitu ya. Nah ini carikan guru yang tepat dari kecil supaya memahami bahwa ini adalah kewajiban, bahwa sholat ada kebutuhan, bahwa Al-Quran itu adalah kekuatan gitu ya. Jadi itu sudah dipupuk dari kecil ya, sudah dipupuk. Dan siapa yang ini adalah ibunya. Terus ke sekolah, carilah sekolah yang memang sekolah kehidupannya, sekolah yang membentuk keimanannya gitu ya. Bukan hanya sekolah yang misalkan target-target tapi keimanannya tidak dipantau gitu ya, tidak dijaga, pemahamannya tidak dijaga. Kenapa mungkin di surat Al-Muzammil gitu ya, ada ayat-ayat 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau kita tadabbur di surat Al-Muzammil di malam hari gitu ya, harus sampai membaca waratilil Qur'ana tartila itu ya, ditafsirkan kepada pemahamannya ya, dengan harapan betul-betul Al-Quran itu bukan hanya dihafal tapi juga merasakan gitu kenikmatannya ya, merasakan. Dan juga sebelumnya kita harus serius memang memilihkan, kan kita sudah mendidikkan nih dari kecil, sudah ini mau masuk SMP mau pondok, istikharahlah, seriuslah untuk masa depan anak kita ya. Bawa proposalnya kepada Allah gitu, bawa kepada Allah. Ya Allah, anak saya mau ke sekolah, mau ke sini, istikharah gitu. Terus meminta meminta kepada Allah langsung. Nah nanti akan Allah kasih jalan. Oh ini yang terbaik buat anak kita, Allah kasih jalan. Walaupun mungkin mahal, kayaknya nggak terjangkau gitu. Tapi kalau kita sudah mengadukan kepada Allah, tapi dengan yakin ya, mengadukan dengan yakin, pede gitu ya. Kalau berdoa itu harus percaya betul kepada Allah, percaya diri menghadap Allah. Banyak orang yang tidak percaya diri pada saat bersujud, pada saat memohon, pada saat qiyamul lail itu dikabul nggak ya gitu. Pada suka ada rasa-rasa begitu. Itu lihat coba diri kita. Apakah ada ragu kepada Allah itu menghalangi ya. Jadi minta kepada Allah, nanti Allah kasih jalan. Ternyata ada jalan, anak kita bisa begini. Yang dimana mungkin kalau dihitung dari sisi materi kita tidak mampu, tapi bagi Allah mah mudah. Kan kalau ada yang mengibaratkan kalau sholat itu ruku itu kan, kata orang Sunda mah lagi ruku teh muruluk gitu ya, beban-bebannya itu ya. Kalau sujud akan lebih berguguran lagi gitu ya, berjatuhan lagi beban-beban itu. Sama Allah sudah diangkat beban-beban itu. Allah Maha Besar, semuanya masalah itu kecil. Allah Maha Besar, semuanya akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mencari informasi, ini gurunya hebat, lulusan luar negeri, bahasa Arabnya bagus. Ini gurunya sudah mungkin, ini gurunya bersana dan sebagainya gitu ya. Bukan hanya informasi tentang itu saja, tapi yang paling penting adalah informasi dari Allah, kecocokan anak kita ya. Belum tentu gitu ya, ini sekolah hebat, belum tentu cocok buat anak kita. Tapi ini ada sekolah, kayaknya sekolah baru dibangun, muridnya baru segitu, baru 16. Jangan-jangan ini coba-coba nih, bisa jadi itu cocok buat anak kita. Ya, jadi memang istikharah ini penting, jangan sampai kita mau serius ingin anak menghafal Quran, tapi untuk mencarikan sekolah kita yang penting malah gitu ya. Jangan sampai asal-asalan, tapi buat komunikasi yang utuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala,
laporkan ya Allah gitu ya. Walaupun Allah Maha tahu gitu ya, tapi Allah akan melihat kesungguhan kita ya. Sejauh mana kesungguhan seorang ibu, seorang bapak gitu ya untuk mencapai harapannya tadi. Lanjut ya. Poin ketujuhnya, ini ada 2 lagi nih. Adalah mana nih? Ada yang menghilang. Kalau tidak salah di situ ada ya. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf. Ya dibuka di sini. Ya bijaksana ya. Oh iya, ada yang dirubah. Bijaksana. Ya. Ada saatnya anak itu al-imanu yazidu wa yanqus. Jangan anak ya, kita semua juga orang dewasa. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Apalagi anaknya balita, apalagi anaknya SD, usia-usia di mana ya. Itu perlu sekali motivasi ya, perlu reward, perlu komunikasi, dan kita harus harus menjadi orang tua yang selalu memahami. Ini bulan ini anaknya lagi begini, sekarang lagi begini, jadi harus memahami ya, sehingga kita bijaksana ya. Kalau mau ngasih misalnya ada target terus tidak tercapai, kita harus memahami kenapa targetnya tidak tercapai. Jangan-jangan targetnya terlalu tinggi ya. Kita lihat lagi kemampuan anak itu beda-beda ya. Jangan membandingkan, katanya sih ya. Jangankan katanya, kita juga ya sama, nggak enak dibandingkan. Jadi, semua anak punya potensi masing-masing. Semua anak punya kelebihan. Ada kesalahan dalam mendidik itu adalah membandingkan. Jadi kadang-kadang dengan menyakitkan ya, dibandingkan itu menyakitkan. Tidak akan sama ya dengan perjalanan dari kecilnya, walaupun rahimnya dikeluarkan dari rahim yang sama, tapi anak punya potensi yang berbeda-beda. Dan itu adalah sebuah anugerah ya, yang harus kita lihat. Oh, ini kelebihannya empati, oh ini kelebihannya sisi ini, dan seterusnya. Dan kita harus selalu mengatakan anugerah dari Allah ya. Suka ada sih anaknya, aku maaf ya Uma, aku belum sampai ini, maaf ya. Nggak apa-apa, nggak perlu gitu ya. Sampai abinya bilang gini, nggak apa-apa katanya, ntar juga sama 30 juz ya, mau setahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, Quran kan cuma 30 juz gitu. Jadi memotivasi memang anak yang mungkin agak berat gitu ya untuk target 3 tahun selesai ya. Allah alam ya, mudah-mudahan kita bisa bijaksana. Dan kita pun harus lihat sikon per umur ya, kita belajar lagi. Kalau umur usia TK bagaimana? Oh, anak ada yang hafal ya udah gitu, tapi kita menyenangkan. Jadi hafal dengan bergembira, hafal dengan menyenangkan gitu ya. Terus usia SD seperti itu, kalau usia SD kasih target gitu ya, supaya dia punya waktu ya untuk khusus ya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi jangan sampai anak kita megang Quran, orang tuanya megang HP gitu ya. Anaknya mengaji, orang tuanya nonton sinetron atau nonton Korea gitu ya, drama drakor itu, waduh itu sangat sangat berbahaya ya. Dan juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita yang sudah bisa menghafal. Karena kita sebagai orang tua tidak sanggup, tapi ternyata anak-anak kita luar biasa. Ada anak-anak yang sudah hafal 3 juz, ibunya masih ngeluh. Ya Allah, katanya, kamu ya masih 3 juz, katanya. Kan targetnya 5 juz. Padahal ibunya sendiri belum 1 juz pun tidak hafal gitu ya. Kita lihat dulu ya, kita harus melihat secara bijaksana gitu ya. Banyak anak yang setelah diapresiasi ya, dia melejit ya dengan potensinya gitu ya, atau mungkin ada pengakuan ya dari kita sebagai orang tua untuk
eh, apa bahwa kamu sudah luar biasa nih, sudah bisa menghafal 5 juz, subhanallah gitu. Seperti itu, Masya Allah. Ya, dan juga hadiah. Itu tuh hadiah kecil tuh sangat ini ya. Hadiah kecil itu sangat, walaupun kecil gitu, maaf, hadiah itu sangat bermanfaat ya. Gitu. Ucapan-ucapan itu sangat dirindukan oleh anak-anak ya. Apalagi misalkan kita mengingat hari, walaupun tidak ada ulang tahun ya, tapi wah kamu udah segini, kamu udah bisa begini-begini gitu ya, dikasih apresiasi atas perjuangan. Allah alam. Itu aja mungkin. Satu lagi terakhir. Nah, konsisten ya. Menjaga niat dan meluangkan waktu untuk evaluasi terhadap pendidikan. Penting ya, ngobrol sama adiknya, ngobrol sama berdua tuh. Bagaimana ya, anak cowoknya begini, oh yang ini begini, ini begini. Kalau banyak ya anaknya, kalau satu mah ada bisa lebih ini ya. Tapi kalau banyak gitu beragam, makanya anak yang banyak ya. Jadi konsisten ya, menjaga niat, terus meluangkan waktu untuk evaluasi terhadap pendidikan anak. Sekali lagi ada tidak sama ya, kita mendidiknya sama, kita kadang memberikan makanannya juga sama gitu, tapi mungkin anak-anak punya lingkungan yang berbeda, atau juga waktu kondisi ibu itu hamil, atau ya kondisi menyusuinya, waktu menyusui atau waktu balitanya, ada hal-hal yang lain yang mengganggu sehingga ketidaksempurnaan dalam kita sebagai orang tua menerapkan dan mendidik mereka ya. Mudah-mudahan ya dengan konsisten menjaga niat karena Allah, anak adalah aset akhirat kita, meluangkan khusus ya waktu dalam doa kita dalam ini, dan juga mengevaluasi ternyata setelah sekian tahun anak seperti ini, ada evaluasinya. Oh ya ini harus bagaimana ya gitu, pelan-pelan untuk dan beda ya, anak laki-laki dengan anak perempuan beda ya menanganinya. Itu mah harus lebih khusus lagi ya ngobrolnya tentang itu. Ini hanya untuk kepada Qur'annya. Jadi nikmati dan apa ya, dan rasakan anugerah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala pada saat anak-anak kita melantunkan ayat-ayat Allah dan dengan akhlakul karimah, dan kita berharap ya anak kita menjadi qurratu ayun, bukan hanya di dunia ini tapi juga nanti di dunia akhir. Kepuasan yang luar biasa sampai ada salah satu teman abinya bilang gini ke Umar, kalau bisa dibayar 1 miliar kata, biar punya anak hafal Quran kata, saya bayar kata. Mungkin dia banyak uangnya ya, tapi itu tidak bisa dibeli. Anak-anak yang bisa mampu ya menghafal Quran karena memang sudah Allah titipkan dalam dadanya untuk kalamnya ya, dan itu sebuah anugerah yang luar biasa. Semoga terjaga sampai akhir hayatnya ya, itu harapannya, karena bukan menghafal yang berat ya, yang berat itu adalah menjaganya. Anak kita hafal di usia SD, ya, anak kita hafal di usia SMP 30 juz ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi di situ kita yang terakhir ini ya, bagaimana kita tetap untuk mengingatkannya, murojaah ya, kita mengingatkannya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan bukan hanya tahfidz. Jadi kan pada saat sudah selesai tasmi, mendengarkannya, tahsinnya, tahfidnya gitu ya, menghafalnya juga harus sampai kepada bagaimana tadabbur, bagaimana tatbiknya ya, menerapkan dalam kehidupannya apa yang ada dalam ayat itu diterapkan dalam dirinya, bagaimana dia ta'limnya juga terus untuk mempelajarinya, bagaimana tablignya, mendakwahkannya, dan juga bagaimana menjadi bagian terdepan ya, tabligh ya dalam dakwah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan jazakallah khairan katsira ya, Ananda
Asad ya, alhamdulillah sudah menjadi bagian dari dakwah Quran. Semoga konsisten dalam dakwahnya sampai akhir hayat, dan semoga Allah karuniakan, limpahkan keberkahan dan doanya dikabulkan. Ya, mudah-mudahan eh, terus untuk menjaga ini ya, menjaga niat ya, menjaga bahwa Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha Tahu, dan semoga Allah selalu melindungi uh, Ananda Asad ya untuk terus berdakwah dalam Al-Quran. Umat nggak bisa terlalu lama, dan ini udah kelamaan dia. Karena apa? Kebiasaan jam 8 tidur ya, jadi mungkin agak gimana berbicaranya tadi. Juga baru selesai maghrib aktivitas. Biasanya jam 8 sudah istirahat. Jadi mohon maaf kalau kurang optimal ya menyampaikannya. Gitu aja mungkin dari Umar. Sudah panjang kalam. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang hadir di acara ini. Semoga bermanfaat. Boleh nanti lain kali ya untuk ini lagi khusus membahas lagi, tapi sepertinya kalau malam begini ya nggak optimal, umumnya nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan bisa di ini ya, bisa disimak. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Uma atas materinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya, yang akan diberikan secara langsung oleh Ustadz Asad. Jadi sebelumnya Ana izin menyampaikan sedikit, memperkenalkan bahwa Ustadz Asad atau yang memiliki kepanjangan bernama Muhammad Asadullah merupakan founder dari Khadimah Quran, dan juga beliau merupakan mahasiswa dari Irdir University yang ada di Turki ya. Dan juga beliau merupakan penulis 4 buku. Buat teman-teman yang mau mencari tahu lebih banyak informasi mengenai buku karya beliau, bisa langsung ke Instagram resminya atau di @asad.bookstore atau Instagram pribadi dari beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Asad, saya persilakan. Syukran, jazakallah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Umi Evi, yang sebenarnya kalau kita lihat ya, insya Allah sudah sangat cukup ya materi dari beliau. Tapi di sini saya izin menambahkan ya, untuk lebih menyempurnakan. Kalau tadi Umah dari sudut pandang orang tua, untuk kali ini insya Allah dari sudut pandang seorang anak yang merasakan perjuangan menghafal Quran. Ya, jadi para orang tua pun ya, para calon orang tua harus mengetahui ini ya. Kita harus mengetahui dari sudut pandang orang tuanya gimana, dari sudut pandang anaknya gimana. Maka untuk kali ini izinkan saya untuk menjelaskan seputar peran penting orang tua dalam kesuksesan anak dalam menghafal Quran. Karena saya termasuk yang berpengalaman, alhamdulillah, yang bisa alhamdulillah biidznillah ya, dengan izin Allah mampu menghafal Quran karena wasilah siapa? Wasilah ya, motivasi, dorongan ya, dan juga arahan dari orang tua saya, terkhusus Umah Evi dan juga Abi Iman. Ya, alhamdulillah sampai detik ini masih berjuang berdakwah, sampai detik ini masih berjuang dalam menjaga hafalan ya, dan juga menyebarkan dakwah ini ya, karena beliau, karena Abi Ana ya, masya Allah perjuangan beliau sangat luar biasa, dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya ya, dengan kelembutannya ya, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Lalu Umah juga yang masya Allah mendidik dengan penuh kasih sayang ya, dan penuh ketegasan. Ya, masya Allah nasihatnya selalu memberikan motivasi tambahan buat anak pribadi sampai hari ini, sampai detik ini.
Ya maka insya Allah dengan adanya materi ini, insya Allah nggak lama ya. Karena tadi Ummah udah lumayan lama, sudah sangat udah sangat ini ya, udah sangat maksimal. Tapi di sini Ana izin menambahkan sedikit saja. Ya, tadi Ummah menyampaikan ada 8 ikhtiar ya, langkah orang tua untuk bisa mensukseskan ya anaknya dalam menghafal Quran. Maka dari sudut pandang seorang anak pun ya, dari saya, dari sudut pandang orang tua, seorang anak, ada juga 8 poin juga. Ya, jadi orang tua pun harus memperhatikan poin-poin ini. Yang pertama adalah orang tua harus memiliki yang namanya keinginan dan juga keyakinan yang kuat. Ini yang paling utama. Ya, kenapa? Karena kalau keinginan aja nggak ada, kalau keyakinan aja nggak ada, kalau kemauan aja nggak ada, mustahil anaknya bisa menghafal Quran. Ya, karena ada orang tua yang sudah memberikan fasilitas, ya, sudah memondokin anaknya ini ke pondok ya, sudah memasukkan anaknya ke pondok, tapi ternyata ketika ditanya orang tuanya ini nggak yakin ya bahwa anak ini mampu menghafal Quran. Dan ini kisah asli, kan nggak ngarang. Jadi ada orang tua bilang ke anak, Ustaz, anak saya ini kayaknya nggak bisa hafal Quran deh gitu kan. Tapi dia udah memasukkan ke dalam pondok, tapi sayangnya masih ada keraguan, masih adanya ketidakyakinan. Yang ini harus diubah mindsetnya. Jadi walaupun kita melihat anak kita susah menghafal, ya dia mungkin agak lama dalam menghafal, udah yang penting orang tua harus yakin dalam proses menghafal anak. Ya, walaupun kita tahu misalnya anak kita susah menghafal, dia agak males ya, bahkan dia malas banget orangnya, atau dia agak terlihat sedikit bandel. Tapi orang tua jangan sampai ada yang namanya keraguan di hatinya, misalnya, wah kayaknya anak saya nggak mampu menghafal Quran. Jangan sampai ada mindset seperti ini. Ya, jadi awal yang paling pertama kali ya, poin yang paling pertama kali harus orang tua pahami adalah harus ada keyakinan dan juga keinginan yang kuat. Ya, seperti halnya kita berdoa. Kalau kita berdoa, kalau kita pengen dikabulkan doanya, maka harus ada keyakinan yang kuat. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ya, karena ini disampaikan oleh baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, Uda'allahu antum muqinuna bil ijabah. Rasul menyampaikan, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Jadi bayangkan, Rasul ya nyuruh kita banyak doa, tapi Rasul pun memberitakan kita untuk apa? Yakin atas doa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Rasul melanjutkan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan, yang masih ada kelalaian di hatinya. Jadi orang tua yang masih ada keinginan, tapi dia ini masih ada keraguan sedikit, ya, walaupun sedikit, ya, itu yang bisa menyebabkan harapannya terhalang. Maka poin yang paling pertama adalah ingat ada keinginan yang kuat, ada kemauan yang kuat. Karena itu adalah pondasi utama untuk anak bisa menghafal Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua harus bisa memberikan pemahaman, motivasi dan juga arahan. Ini yang paling penting banget, ya. Jadi orang tua bukan hanya sekedar memasukkan anaknya ke dalam pondok, ya. Lalu nyuruh anaknya buat hafal Quran. Nah, kamu hafal Quran ya. Tapi nggak semudah itu, ya, pada orang tua. Kita pun harus memahami bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman. Selama kita ini harus menghafal Quran karena ini. Kita jelaskan. Kita berikan motivasi, kita berikan arahan, ya. Dan orang tua harus bisa menjadi motivator utama untuk anak-anaknya. Karena Masya Allah, anak ini ketika menghafal Quran, ya, kita sebagai anak ketika menghafal Quran seringkali merasa malas, seringkali merasa futur, bahkan ingin menyerah menghafal Quran. Dan itu yang pernah saya rasakan. Dulu ketika saya mondok di Bogor ya, di Darul Quran Mulia di Bogor, ketika kelas 10, setahun pertama ya, tahun pertama saya mendapatkan 7 juz saja. Anda menghafal juz 1 sampai juz 7, dan itu pun bener-bener nggak lancar. Jadi ketika ujian tahfidz, ketika diuji ya, Masya Allah, hafal aneh cuma lulus 3 juz aja. Dan itu pun bener-bener nggak lancar. Jadi dari 7 juz yang saya hafal, Masya Allah, ada 3 juz, hanya 3 juz yang tersisa. Kenapa? Yang atau ya mungkin karena baru menghafal ya. Lalu pada akhirnya apa? Merasa gagal, merasa ingin menyerah. Ditambah melihat teman-teman saya ya dari sahabat-sahabat saya, mereka mampu menghafal 30 juz, mereka mungkin hafalannya, mereka soleh-soleh banget gitu kan. Sementara saya nggak ada apa-apanya, saya nggak mungkin amat, saya masih sedikit hafalannya. Setahun cuma dapat 7 juz, itu pun nggak lancar sama sekali. Bahkan saya sampai pengen pindah sekolah.
Saya nelpon umah saya, nelpon abi saya pengen pindah sekolah. Kenapa? Karena merasa gagal, merasa nggak mampu menghafalkan di situ. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan orang tua yang sangat luar biasa, Allah berikan abi yang sangat luar biasa, Allah berikan umah yang sangat luar biasa. Mereka memberikan nasihat, mereka memberikan arahan, mereka menjadi motivator utama. Ya, ada kalimat yang saya paling ingat dari abi saya, Ustaz, ingat aja, ya tenang aja. Teman-teman kamu yang 30 juz nggak bakal nambah jadi 50 juz. Teman-teman kamu yang udah 30 juz nggak bakal nambah jadi 60 juz. Nggak mungkin. Jadi tugas kamu apa? Tugas kamu berjuang aja, kejar mereka. Itu nasihat dari Abi Ana yang Masya Allah sampai hari ini saya pegang. Ya, jadi orang tua harus paham bahwa anak ini ya seringkali menyerah. Kenapa? Karena melihat lingkungannya yang sudah mungkin lebih baik. Ya, lingkungannya jauh lebih di atas dia. Maka orang tua harus bisa memberikan pemahaman, orang tua harus bisa menjadi motivator terbaik. Ya Alhamdulillah, Anda pun bisa merasakan nikmatnya ya punya orang tua yang sangat luar biasa. Ketika dulu saya pengen menyerah menghafal Quran, pengen berhenti dari pondok itu, tapi Masya Allah, karena ada nasihat dari abi saya, dari umah saya, Masya Allah, karena nasihat-nasihat beliau, Alhamdulillah, saya masih terus berjuang menghafal Quran, dan akhirnya apa? Allah mudahkan saya dalam menghafal Quran. Bahkan sampai hari ini, saya masih berusaha menjaga hafalan, dan juga bisa mendakwahkan Al-Quran. Kenapa? Karena wasilah dari orang tua. Karena orang tua, ya orang tua saya terkhusus ya, adalah motivator terbaik bagi saya. Ya, dan bukan hanya orang tua, ada bibi saya, ada Bunda Irma, ya, ada Ayah Nizam, ya, ada almarhum Abah, ya Abah Irfan, dan ada Akingkus, ada Nin, ya, Masya Allah, semuanya sangat berpengaruh terhadap hidup saya. Kenapa? Karena mereka mampu menjadi motivator utama. Dan usahakan para orang tua, para calon orang tua, ya, berikhtiarlah. Antum harus bisa menjadi motivator utama bagi anak-anak antum. Ya, jadilah role model bagi anak-anak antum. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, Mufan ya, ini soal ketiga ini tipe ya. Jangan pernah menuntut banyak. Jadi poin ketiga, jangan pernah menuntut banyak kepada anak. Ya, walaupun misalnya anak ini sudah berjuang dan ternyata anak ini masih dikit hafalannya, masih 3 juz. Ya, misalnya kita lihat nih, teman-temannya udah 10 juz, anak kita masih 3 juz, nggak apa-apa. Jangan pernah menuntut banyak. Karena yang harus para orang tua ketahui bahwa kesuksesan seseorang dalam menghafal itu bukan tentang dia cepat menghafal, bukan tentang seberapa banyaknya dia menghafal, bukan tentang seberapa cepat dia menghafal, bukan tentang seberapa lancarnya hafalan dia, tapi tentang seberapa istiqomahnya dia berjuang menghafal Quran dan bisa mengamalkan apa yang dia hafal. Jadi para orang tua pun harus berubah mindsetnya bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang seberapa lancarnya, tapi tentang seberapa istiqomahnya dia menghafal Quran. Jadi kalaupun misalnya anak kita sudah istiqomah menghafal Quran, tapi ternyata masih dikit hafalnya, nggak apa-apa. Jangan pernah menuntut banyak. Karena ketika anak dituntut ya harus menghafal Quran 30 juz, harus setahun misalnya, itu anak ini merasa dizolimi, ya, merasa tertekan. Dan akhirnya apa? Khawatirnya dia justru menyerah dalam menghafal Quran. Jadi ingat para orang tua, jangan pernah menuntut terlalu banyak. Ya, soalnya antum harus hafal Quran, antum harus cepat-cepat gini-gini. Jangan sampai kayak gitu. Ya, tapi yang harus kita lakukan apa tadi? Memberikan pemahaman, memberikan motivasi. Ya, kita harus bisa menjadi motivator utama bagi anak-anak kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orang tua pun harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Dan alhamdulillah, lagi-lagi saya katakan alhamdulillah Allah berikan orang tua yang sangat luar biasa ya, yang beliau ini adalah teladan terbaik bagi saya. Ya, ketika saya pengen menghafal Quran, ya, saya pengen menghafal Quran, ya saya lihat orang tua saya, masya Allah, perjuangannya dalam membumikan Al-Quran. Mereka mendakwahkan Al-Quran. Mereka bangun malam sholat tahajud, mereka baca Quran. Mereka ketika maghrib pulang kerja masih baca Quran. Karena melihat orang tua yang sangat rajin baca Quran, anak pun akan terbawa baiknya. Ya, jadi bagi para orang tua, jangan hanya memerintah anak, kamu baca Quran, kamu menghafal Quran, tapi jadilah teladan yang baik, jadilah contoh yang baik. Karena pendidikan terbaik bagi anak adalah ketika orang tua mampu menjadi teladan. Ingat ya, pendidikan terbaik bagi anak adalah ketika orang tuanya ini bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi bukan dia yang mampu berkata-kata, bisa marah, bisa tegas, bisa segala macam kan.
Tapi ketika orang tuanya ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang nyuruh anaknya hafal Quran. Tapi orang tuanya di rumah main HP terus, nonton drakor, dan lain sebagainya misalnya gitu. Nonton misalnya sinetron dan sebagainya. Jangan sampai seperti ini. Ketika orang tua ingin anak-anaknya hafal Quran, maka pastikan orang tuanya pun dekat dengan Quran. Gak harus hafal Quran juga orang tuanya, gak harus. Karena banyak orang-orang ya, banyak anak-anak umur 6 tahun, umur 7 tahun, anak-anaknya ini udah hafal Quran. Dan ternyata orang tuanya tuh gak hafal Quran. Cuma 2 juz saja hafalannya. Tapi rahasianya apa? Orang tuanya pun sangat dekat dengan Quran. Mereka senantiasa dekat dengan Quran, walaupun dia nggak hafal Quran. Tapi dia mencontohkan kepada anaknya. Maka ini pendidikan terbaik. Sebagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Pendidikan beliau adalah ketika apa? Ketika beliau menjadi teladan yang baik. Beliau bilang A, pasti beliau sudah mengamalkannya. Beliau bilang B, pasti beliau pernah sudah mengamalkannya. Maka orang tua pun ketika ingin anak-anaknya hafal Quran, minimal orang tuanya tuh sudah dekat dengan Quran. Ya, jangan sampai kita nyuruh anak kita hafal Quran, kita sudah masukkan ke dalam pondok, tapi kitanya masih malas baca Quran, kitanya masih suka nonton sinetron dan sebagainya. Jangan sampai menjadi orang tua yang seperti ini. Lalu yang kelima, ingat, jangan pernah membandingkan anak dengan siapapun. Dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Dan Alhamdulillah, saya rasakan lagi ya. Alhamdulillah, biidznillah Allah berikan orang tua saya, umah abi saya, nggak pernah membandingkan saya dengan orang lain. Nggak pernah membandingkan saya dengan teman-teman saya. Masya Allah. Walaupun misalnya teman-teman saya udah hafal Quran, sudah mungkin hafalannya, tapi umah saya, abi saya nggak pernah membandingkan saya dengan anak lain. Karena ingat ya, yang harus orang tua pahami bahwa dengan membandingkan anak dengan orang lain adalah salah satu pembulian. Ya, bahkan bisa disebutkan pembulian tersadis ya. Pembulian yang paling bahaya bagi anak adalah ketika apa? Ketika membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya, misal kita melihat memang anak orang lain lebih sukses, anak orang lain lebih hebat. Tapi jangan sampai orang tua membandingkan anak kita sendiri dengan anak orang lain. Karena ketika ada anak yang dibandingkan, itu adalah salah satu sakit hati yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang ini? Karena ada santri saya ya di pondok ya. Dia cerita ke saya. Dia ini masuk pondok bareng-bareng sama temannya, teman SD-nya. 3 tahun di pondok, temannya ini sudah hafal 30 juz. Dan sudah tasbih 20 juz. Sementara dianya ini baru 10 juz. Dan yang paling parahnya adalah, yang sedihnya adalah ketika orang tuanya membandingkan. Mas, lihat tuh, teman kamu udah hafal Quran. Lihat tuh, teman kamu sudah mungkin hafalannya. Kok kamu nggak lancar-lancar? Kok kamu nggak hafal-hafal? Kapan kamu selesainya? Ketika ada kalimat seperti ini dari orang tua, itu sangat merobek hati seorang anak. Ya, maka ingat teman-teman semua, para orang tua, jangan pernah membandingkan anak kita dengan siapapun. Walaupun misalnya anak kita di bawah, ya nggak sukses kelihatannya, tapi jangan pernah sekalipun membandingkan anak dengan siapapun. Karena tugas orang tua jadi apa tadi? Menjadi memberikan pemahaman, menjadi motivator, dan juga memberikan arahan kepada anak-anak kita, bukan justru membandingkan. Ya, lalu yang keenam, tingkatkan rasa syukur para orang tua. Ingat, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun misalnya anak kita sudah kita masukkan ke dalam pondok dan ternyata 3 tahun dia baru hafal tiga juz, nggak apa-apa. Kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena nggak semua anak pengen menghafal Quran. Betul? Nggak semua anak pengen hafal Quran. Anak kita yang sudah berjuang menghafal Quran, walaupun dia masih 3 juz, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting dia terus istiqomah sama Quran, dia terus istiqomah murojaah sama Quran. Ya, walaupun dia nggak lancar-lancar, walaupun dia nggak hafal-hafal Quran gitu kan. Tapi tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan rasa syukur kita ini, insya Allah nikmat kita pun akan ditambahkan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya kamu. Jadi orang tua melihat anaknya nih, ya walaupun misalnya dia belum hafal Quran, tapi orang tua yang bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatannya. Allah akan memberikan kemudahan kepada anaknya untuk bisa menghafal Quran, insya Allah. Lalu yang ketujuh, memperbanyak doa. Tentu ya, memperbanyak doa. Orang tua harus bisa memberikan doa sebaik-baiknya doa ya. Dari namanya, insya Allah, Abah Umar saya memberikan nama saya Asadullah. Asadullah, singanya Allah. Ini adalah doa dari mereka untuk apa? Saya ini bisa menjadi pendakwah ya, menjadi singanya Allah. Alhamdulillah.
Karena itu doa itu sangat penting ya bagi kita. Ya, jadi para orang tua silakan siapkan apa namanya nama-nama terbaik. Ya, ketika anak sudah lahir pun jangan lupa didoakan. Ya, jangan sampai kita lupa berdoa. Karena masya Allah doa yang paling diijabah adalah salah satunya adalah doa orang tua. Ya, doa yang paling ijabah, doa yang insya Allah tidak tertolak adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka doakan maka doakan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, tawakal aja. Ya, kita udah berikhtiar, ya. Orang tua sudah berikhtiar memasukkan anak ke dalam pondok, ya. Kita pun orang tua sudah memberikan pemahaman, kita pun orang tua sudah berusaha menjadi motivator, tapi ternyata hasilnya belum sesuai ekspektasi. Tugas kita apa? Tugas orang tua apa? Tawakal aja. Karena Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, kalau kalian sudah berusaha, kalau kalian sudah berikhtiar, udah tawakal aja sama Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui, sementara kita manusia ini nggak tahu apa-apa. Berarti tawakal aja. Serahkan semuanya kepada Allah, ya. Insya Allah Allah berikan yang terbaik bagi kita. Kalau niat kita yang baik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, ya. Maka itulah 8 poin penting agar kita bisa sukses, ya, mendidik anak-anak kita dalam menghafal Quran dari sudut pandang seorang anak. Ya, jika tadi Umar sudah menyampaikan dari sudut pandang orang tua, 8 poin ini sudah saya sampaikan melalui sudut pandang seorang anak, ya. Alhamdulillah punya orang tua yang sangat luar biasa, punya orang tua yang sangat soleh-solehah, yang sangat menjadi teladan bagi anak sendiri. Oke, saya itu Anda pengen promosi teman-teman semua, ya. Anda punya ebook, ya. Ebook ini bentuknya PDF, ya. Judulnya Mendidik Anak Zaman Milenial dari Sudut Pandang Seorang Anak, ya. Tebalnya 175 halaman. Ingat ya, tebalnya 175 halaman. Dan ini full color, ya. Jadi full berwarna. Harga aslinya bisa 50 ribu lebih. Tapi kali ini ya khusus bagi antum para peserta kajian malam ini, Ana jual 25 ribu aja. Bagi teman-teman semua yang tertarik dengan buku ini, dengan ebook ya, ebook ini ya. Jadi bentuknya PDF ya, di HP aja atau di laptop. Harganya cuma 25 ribu aja. Ya, silakan hubungi nomor Ana 0857 5963 9278. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena buku ini ya adalah kiat-kiat mendidik anak zaman now, ya zaman milenial, zaman Gen Z ini dari sudut pandang seorang anak. Jadi alhamdulillah Anda punya orang tua yang sangat luar biasa. Saya tuliskan cara mendidik mereka di buku ini, di e-book ini. Ya, mungkin bagi teman-teman semua ada yang masih penasaran dengan bentuk e-booknya. Ini izin share screen ya. Ini bentuk e-booknya gini, ya. Tebalnya ini 170 halaman, ini covernya di depan gini. Lalu ini kata pengantar juga ada juga daftar isinya ya. Ini daftar isi, jelas ya. Ada daftar isi, ada ini yang paling 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 suka ya di bab ketiga ya. Apa yang orang tua lakukan ketika mendidik anaknya. Terus ini ya pokoknya. Insya Allah tebalnya 175 halaman. Bagi teman-teman semua, para orang tua atau para calon orang tua yang tertarik dengan buku ini, ya silakan bisa langsung hubungi nomor Anda aja di 0857 5963 978. Ini khusus buat antum ya, para peserta kajian malam ini. Insya Allah dapat diskon ya 50%. Harga aslinya 50 ribu ya. Untuk malam ini Anda jual 25 ribu aja, insya Allah bermanfaat buat para orang tua ataupun para calon orang tua. Ya, selain itu saya pun ada 6 buku ebook lainnya ya. Ini pun sama, bentuknya PDF ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal ya atau ingin anaknya hafal Quran, maka insya Allah 6 ebook ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. 6 ebook ini harganya cuma 50 ribu aja. Ya, yang pertama ada PDF atau ebook yang judulnya Kiat Sukses Menghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ada kumpulan doa seputar menghafal Quran. Yang ketiga ada 10 kesalahan fatal menghafal Quran. Yang keempat, cara mudah menghafal Quran. Yang kelima, kenapa harus menghafal Quran. Dan yang keenam adalah ketika penghafal Quran jatuh cinta. Ya, 6 ebook ini cuma 50 ribu aja.
yang harga aslinya itu bisa sampai 200.000 lebih. Tapi untuk malam ini, khusus malam ini, 6 ebook ini semuanya 6 ebook ini cuma 50.000 aja. Bagi teman-teman semua yang tertarik, yang pengen bukunya, silakan hubungi nomor Ana 0857 5963 978. Insya Allah bermanfaat banget buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Ya. Selain itu, saya pun punya kelas ya, kelas online, kajian online. Judulnya adalah Rahasia Sukses Menghafal Quran. Jadi ini pun adalah kelas kajian berbayar yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillah per hari ini sudah ada 70 orang lebih yang daftar. Ada dari Singapura, ada dari Malaysia, tentu dari Indo sangat banyak. Ya, jadi Masya Allah ini sudah pendaftaran sudah sangat luar biasa, sudah sangat banyak ya. Dari Malaysia ada, dari Singapura ada, yang dari Jepang ada, Masya Allah. Insya Allah akan membahas 10 materi ya. Nanti akan ada 10 pertemuan dan insya Allah akan ada 10 materi yang akan dibahas ya. Yang pertama ada kenapa harus menghafal Quran, ada 15 kaidah menghafal Quran, ada metode terbaik untuk menghafal dan juga murojaah. Ada pembahasan cara mengatur waktu menghafal dan juga murojaah di tengah kesibukan. Ada juga pembahasan ketika malas menghafal dan murojaah. Ada pembahasan penyebab sulit menghafal. Ada juga pembahasan tentang gangguan dan cobaan terberat bagi penghafal Quran. Ada juga pembahasan 12 doa dan 12 amalan yang harus diamalkan oleh para penghafal Quran. Lalu ada ketika murojaah rasa ziyadah dan terakhir ada 10 kesalahan fatal para penghafal Quran. Insya Allah mendapatkan fasilitas 10 kali pertemuan dan nanti pun ada grup khusus buat teman-teman semua yang sudah daftar. Dan insya Allah boleh konsultasi ya, boleh tanya-tanya, boleh laporan, boleh segala macam di apa namanya di grup itu. Dan nanti pun akan mendapatkan sertifikat ya. Insya Allah bagi teman-teman semua yang tertarik dengan kajian online ini ya, yang harganya hanya 50.000 aja, yang insya Allah akan dimulai tanggal 17 Februari bulan depan insya Allah. Jadi bagi teman-teman semua yang tertarik, silakan hubungi nomor Ana ya di 0857 5963 978. Oke, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa ini. Jadi buat teman-teman yang mau e-booknya mungkin langsung ke kontak beliau pribadi ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke. Insya Allah yang mimpin Ana ya, Ustazah ya. Bagi teman-teman semua, boleh dibuka kameranya sebelum kita ada tanya jawab. Kita foto dulu bareng-bareng ya. Kita foto bareng-bareng. Nanti untuk dokumentasi. Silakan bagi teman-teman semua yang masih di tutup kameranya, kita foto bareng-bareng ya. Insya Allah nanti ini kita kirim di grup insya Allah. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita ada foto-foto dulu ya. Bagi teman-teman semua yang berkenan, pengen buka kameranya boleh silakan. Tapi kalau misalnya tidak berkenan nggak apa-apa. Oke, sudah semua dibuka ya. Oke, Ani hitung ya dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lanjut slide kedua, kita foto juga. Sudah, siap? 1, 2, 3. Oke, oke ada lagi. Slide ketiga, kan? Satu lagi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah ya, sudah dokumentasi ya. Oke, barakallahu fiikum. Oke, saya kembalikan kepada MC. Silakan, sudah. Silakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau melalui kolom chat ya. Untuk
Ukti Jamilatul Zahra, dipersilakan. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nama dan asal. Syukron. Syukran Ustazah atas waktunya. Syukran juga Ustaz sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Zahra Anwar, asal Madura. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait materi pertama, yaitu dari Ibunda beliau, Ummah Evi, terkait apa ya, masalah penghafal Al-Quran. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan dan yang kami alami gitu dengan teman-teman. Pertama, ada yang sudah diperjuangkan untuk menghafal Al-Quran dari kecil mungkin, dan qadarullah dia juga Masya Allah gitu bisa dan kayak mudah gitu secara tahsinnya, kekuatan hafalannya dan lain sebagainya. Akan tapi ya seperti yang beliau sampaikan tadi, ternyata itu beda dengan akhlak Al-Quran yang sebenarnya gitu. Bahkan waktu saya melihat kejadian yang mungkin tidak seharusnya gitu, kok bisa gitu, mungkin ada hal-hal kelakuan yang mungkin tidak sewajarnya lah, entah dia pacaran atau lain sebagainya gitu. Jadi apa yang salah di dalamnya gitu. Ada juga justru ya sebaliknya, yaitu yang nomor 2, ada yang memang pertama itu memang dia baru sadar mungkin orang tuanya dan baru kedapatan dia ketika sudah dewasa gitu. Jadi pemahaman dan kekuatan menghafalnya tidak lagi dari waktu kecil, dan alhasil ya dia hanya masih dapat sedikit atau tidak semudah orang-orang lain gitu. Jadi pertimbangannya di sana yang membuat saya agak gimana cara menanamkan Al-Qur'annya dan tauhidnya, juga pemahaman fikihnya, biar semuanya itu senyalir gitu, biar sinkron gitu. Jadi tidak ada kontradiktif amaliyah di dalamnya. Oh, ternyata yang saya pandang Al-Qur'annya bagus, ternyata kelakuannya kayak gini. Oh, ternyata secara ibadahnya seperti ini. Oh, akhlaknya kok kayak gini. Jadi bagaimana solusinya bisa semuanya itu berjalan sesuai apa yang kita harapkan gitu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaraan sih. Itu kebaraan. Beli di mana? Baik, Ummah, boleh jawab Ummah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat secara umum ya, bahwa syaitan itu akan menggoda manusia ya. Ada di surat Al-Hijr, ada di surat Al-A'raf juga ada ya. Yang bunyinya kalau di Al-Hijr 39, kalau di Al-A'raf itu ada 18. Syaitan itu sudah mengikrarkan diri. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum yang bahwa ya di Al-Hijr 39 ya, ya, khawatir saya lupa. Di ayat itu dikatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ubyanahum ajma'in. Iblis itu berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, gitu, tanpa kecuali. Jadi semua manusia akan digoda oleh syaitanir rajim.
baik itu yang menghafal Quran ataupun yang tidak menghafal Quran, semuanya manusia tanpa kecuali pada illa min ibadah kamin humul mukhlasin. Ada kecualinya, tapi di situ kecuali orang-orang yang ikhlas. Kalau saya boleh mengatakan mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Pertama memang awal suatu pekerjaan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya harus berdasarkan niat, baik orang tua maupun anak, harus ditumbuhkan tentu ya kepada anak kita, apalagi anak itu masih dini sekali. Ada kesalahan di antara kita sebagai orang tua, ya saya juga merasakan dan mungkin pernah melakukan kesalahan itu, yaitu bangga ya anak kita hafal dan kita jadi salah dalam niat, wah jadi bukan karena Allah, jadi karena apa ya, karena bangga gitu ya, jadi ujub ya, anak hafal Quran, lalu kita bangga siapa dulu ibunya gitu. Nah itu celah di mana syaitanir rajim menggoda kita ya, itu dan itu harus kita apa namanya jaga ya. Di ayat ke itu malah lebih di surat 7 ayat ke berapa tuh, 17 atau 18 ya, bahwa setan itu akan mendatangi kita ya. Ya apa nih, tiannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi itu harus diwaspadai ya. Kita introspeksi diri aja, pasti ada titik yang salah yang Allah Maha tahu, ya Maha tahu. Terutama ada yang tidak kita ketahui dari sisi manusia yang sangat terbatas ini, tapi Allah Maha tahu. Allah pasti akan menjaga ya. Allah pasti akan menjaga orang-orang yang disayanginya, orang yang dikasihaninya. Kalaupun itu anak-anak itu bersih ya, anak-anak itu pasti tidak salah gitu ya. Jadi jaga sebagai orang tua ya, jaga niat, selalu luruskan ya, karena Allah memang ada ujian-ujian di mana setan menggoda dan kita terjebak dengan godaan itu. Yang kedua memang tumbuhkan rasa apa ya, tawadu gitu ya, anak itu belajar untuk segala sesuatunya Allah yang menentukan gitu, dipahamkan ya dengan ayat-ayatnya, menikmati kan, ada anak yang bisa menikmati ayat-ayat, bukan hanya menghafalnya. Ya itu ada kaitannya, tidak ada yang salah ya, maaf, maksudnya jangan sampai begini, ada mendingan nggak hafal Quran tapi akhlaknya baik daripada hafal Quran akhlaknya buruk. Jangan sampai itu keluar ya dari lisan kita ya, karena mau kalamullah tetaplah harus kita junjung tinggi ya. Itu mah ada kesalahan yang kesalahan dari pribadi saja ya, dari mungkin sekali lagi tadi ada kontribusi kita sebagai orang tua yang menjadikan akhirnya anak itu jerak gitu ya, anak itu ngapain gitu apa. Seperti halnya anak di pondok ya. Anak di pondok dengan harusnya kan di lingkungan itu mendidik dia lebih berakhlak karimah misalnya gitu. Tapi ada sisi lain yang dia lihat gitu ya, misalkan negatifnya, sehingga dia yang diambil negatifnya. Nah, itu kembali lagi kepada doa daripada kita sebagai orang tua dan motivasi ya untuk selalu meluruskannya. Kalau saya memegangnya ke itu tadi ya, bahwa memang godaan setan itu luar biasa, kita sebagai orang tua harus mendoakannya, menjaganya ya, dan menyadarinya bahwa celah-celah setan itu akan selalu akan dicari oleh setan itu untuk menggoda manusia untuk menjadi temannya nanti di neraka ya. Allah alam. Jadi adapun salah seorang dari saudaranya misalkan tidak
tidak di apa namanya tidak hafal tapi akhlaknya baik, yang alhamdulillah gitu ya mungkin. Tapi jangan sampai gitu itu menjadi sebuah perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Gitu. Tentu ada kesalahan dan ada yang harus kita sempurnakan gitu. Sempurnanya ya dia dekat dengan Al-Quran, akhlaknya baik ya gitu. Kalau kaitannya dengan surat itu yang apa in hadal Quran gitu ya, sesungguhnya Quran ini Yahdi akan menjadikan petunjuk berlatih aku ke jalan yang lurus. Harusnya kan begitu idealnya gitu ya. Konsepnya seperti itu Quran. Dan Quran itu sudah Quran itu karim gitu mulia dan akan menjaga kemuliaan itu. Laqad karramna bani Adam. Quran itu mulia akan menjaga kemuliaan daripada manusia itu sendiri seharusnya. Allah alam. Jadi kita bermain di hati bagaimana menjaga keikhlasan. Semoga Allah membimbing kita ya istiqomah sampai akhir hayat ya untuk bersama Al-Quran dan juga anak kita. Dan pada saat anak salah itu, maaf ya, pada saat anak salah itu kita masih punya harapan 5 tahun, 10 tahun kemudian insya Allah dia akan menjadi lebih baik. Saya punya saudara ya, waktu sekolahnya, aduh bikin orang tuanya pusing, sekolah sini keluar. Tapi sekarang ya di usia dewasanya sekarang gitu sudah apa namanya usia 40 tahun ke atas ya 50 dia menjadi salah seorang apa namanya ya, yang dekat dengan Allah dia juga gitu. Jadi harapan orang tua ya terus gitu jangan putus asa wala tai asun Nah itu aja mungkin mudah-mudahan ada jawabannya lebih sempurna lagi dari yang Afwan. Syukran jazakillah khair jawabannya. Selanjutnya kita pilih dari chat ya. Ada dari saudari Tina Robiatul ini Uman. Beliau bertanya, bagaimana untuk menjadi ibu yang lebih tenang dan penyayang? Karena beliau sendiri ini merupakan latar belakangnya dari orang tua yang dulunya broken home dan selalu bawaannya marah-marah. Nah, ini gimana Umah tipsnya? Syukur Umah. Tipsnya ibu yang ini ya banyak berdoa ya. Kalau Umar lebih banyak berdoa, terus banyak belajar, banyak istighfar ya, tarik nafas gitu kalau mau marah. Sama ya maksudnya ada karakter-karakter yang kita punya karakter bawaan gitu. Pengennya itu responnya cepat gitu ya, marah tapi hilang gitu. Pengennya marah, udah marah tersalurkan puas gitu. Tapi merenung dan harus selalu gitu sebelum tidur itu muhasabah. Di sebelum tidur yang kita mengingat, oh tadi saya ke anak ini begini, ke ini begini, kenapa begitu ya tadi? Besoknya kita akan belajar untuk tidak melakukannya. Jadi harus ada rutinitas di mana kita ingin memperbaiki kesalahan yang hari ini terjadi, besok tidak boleh salah lagi gitu. Ini juga namanya apa ya? Manusia dengan banyak kekurangannya, dengan keterbatasan dalam pendidikannya, apalagi pendidikan menjadi seorang ibu itu tidak ada sekolah tidak ada perguruan tinggi khusus menjadi ibu gitu ya. Dan juga karakter anak tuh berbeda-beda sehingga kita terus belajar dengan karakter anak yang berbeda dan berubah gitu ya. Jadi nggak konsisten kan kadang anak-anak kita hari ini begini, bulan ini begini, kelas SMP begini, SMA begitu. Dan kita tuh terus lagi belajar gitu ya untuk mengikuti alur mereka ya. Dan ternyata itu tidak mudah ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, itu sulit sekali. Jadi berdoa, mohon petunjuknya kepada Allah SWT. Dan ada semua orang punya kelebihan gitu, ya. Jangan berhenti belajar, terus belajar sehingga kan kalau dimanapun kita belajar terus ada apa ya kok kita punya komunitas lah ya. Dan juga mudah-mudahan ya dengan doa-doa itu Allah tunjukkan harus seperti apa kita menghadapi anak ini gitu. Jadi kayak kita nggak punya konsep untuk menghadapi anak ini, tapi
Dengan kita berdoa, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak istighfar, dengan banyak sedekah, ternyata ada jalan keluarnya gitu. Ada itu nasrullah kan, pertolongan Allah. Ikhtiar seorang ibu ya untuk menjadi anaknya yang lebih baik. Allah alam. Itu mungkin ya, semoga puas. Umah, maaf, Ya, mau jawab berapa lagi mah pertanyaannya? satu 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 lagi. lagi. Ya. Kayaknya udah agak Ya, takutnya kemalaman juga Umah ya, maaf ya. udah agak oleng. Karena izin unjuk juga ya. Dan Ini ada tambahan yang ke tangan, sedikit ya, ya. tambahan sedikit ini, kita harus ya apa namanya, lingkungan itu sangat penting. Begitu juga dukungan dari pemerintah ya. Kita harus apa namanya, berdoa ya agar pemimpin kita ke depannya adalah pemimpin yang mendukung pendidikan anak-anak kita ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita tidak punya kesempatan untuk dekat dengan Al-Quran karena kesalahan dari lingkungan atau kepemimpinan yang salah ya. Jadi itu bagian dari kita harus memikirkan itu juga ya. Jangan bukan hanya memikirkan internal secara keluarga kecil, tapi juga keluarga besar, lingkungan yang terbesar di lingkungan kita. Ya, jadi jangan sampai salah apa namanya kita semuanya harus mendukung gitu ya, pendidikan tadi sekolah semuanya, tapi juga kebijakan-kebijakan itu juga harus mendukung agar anak kita selalu dekat dengan Al-Quran. Coba kalau nggak didukung repot ya, kita akan semakin sulit untuk mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Allah alam. Ya itu aja. Apa nambah satu? Satu lagi boleh mah. Ini ada dari Bu Utami Irga. Oh, ya. Boleh mungkin pengen nanya yang ke tangan ya. Van ya, ya Iya, agak ngacak nih milihnya. Jadi yang nggak kepilih iya, mohon baik. maaf ya. Mungkin di lain waktu bisa dipilih. Oke, silakan Bu. Iya. Terima kasih Ustadz Uma. Perkenalkan saya Utami. Sebetulnya pertanyaan saya ini jawabannya ada di kelas motivasi nanti ya, tapi barangkali berkenan untuk spill gitu saat ini secara ringkas bahwa bagaimana tips saat malas memurojaah, karena alhamdulillah putra saya kan sudah selesai 30 juz, tetapi beberapa bulan belakangan ini merasa kurang semangat karena pengaruh jadi mengikuti temannya yang turun juga semangatnya, sementara teman yang lain juga sebetulnya ada yang lebih semangat gitu ya, hanya mungkin frekuensinya lebih mengikuti teman yang kurang bersemangat. Itu bagaimana cara untuk meningkatkan lagi semangatnya untuk bermurojaah. Satu lagi barangkali mohon maaf, ada doa khusus untuk anak penghafal Al-Quran. Itu juga sama ya, ada di materi kelas nanti. Tapi mangga, terima kasih Uma dan Ustadz. Assalamualaikum. Asad kayaknya jawab. Oke. Anda izin jawab ya. Ya, Asad. Bagaimana caranya melawan rasa malas ya, terkhusus bagi orang tua yang mau menyampaikan nasihat ini kepada anak-anaknya ya. Bagi orang tua ya, para orang tua yang memiliki anaknya sudah hafal Quran ya, dan kebetulan misalnya sudah lulus pesantrennya atau sedang liburan, kalau saran dari pribadi tetap carikan guru ya, walaupun misalnya nggak seintensif ketika mondok, tapi minimal ada gurunya. Untuk apa? Karena jujur ya, saya pribadi pun ketika saya di sini ya, saya sekarang di Turki, saya kuliah, tapi alhamdulillah saya masih ada guru buat distorkan hafalan saya gitu kan. Ya, saya setorkan setoran murojaah saya setuju ya. Atau mungkin sudah para orang tua pun bisa carikan kelas-kelas yang lainnya gitu kan. Jadi Masya Allah sekarang pun banyak kelas-kelas online ya. Masuk saya pun mendirikan sebuah lembaga online namanya Khadimul Quran. Ya Masya Allah lembaga ini sudah kami dirikan 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Yang per hari ini aja ada 130 orang lebih yang belajar di Khadimul Quran. Ada kelas murojaah, ada kelas ziyadah, ada juga kelas private. Jadi mungkin para orang tua atau para hafizul Quran nih, ya para penghafal Quran, para hafal ya, yang pengen menjaga hafalannya, yang pengen menjaga semangatnya, maka cari guru untuk kita menyetorkan hafalannya. Karena saya pun berpengalaman ya, ketika saya nggak ada guru dan ketika ada guru tuh beda banget. Ya, ketika kita murojaah nggak ada guru, kita murojaah seenaknya. Karena tidak ada murojaah yang disiapkan.
Tapi ketika ada gurunya, ya, ada pembimbingnya, ada yang mengarahkannya, kita akan terus menyiapkan hafalannya. Ya, jadi mungkin saran dari kami ya, dari saya pribadi, mungkin bagi para orang tua atau para hafal nih ya, para penghafal Quran yang pengen menjaga semangatnya untuk terus menghafal ya. Kalau saran aneh pribadi ya, terus cari guru ya, cari pembimbing untuk apa? Menjaga motivasi tambahan kita. Karena banyak orang yang memang dia murojaah sudah merasa maksimal, tapi ternyata nggak maksimal. Karena apa? Karena nggak ada gurunya, nggak ada yang membimbingnya. Itu yang pertama. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman semua yang lagi nyari juga kelas tahfidz ya. Ini saya punya lembaga yang namanya Khadimul Quran. Ada kelas ziyadah, ada juga kelas murojaah nih programnya. Nah, kelas ziyadah ini 12 kali setorannya per pekannya, per bulannya Afan, atau 3 kali per pekannya. Kalau kelas murojaah itu 8 kali setoran dalam sebulan atau 2 kali per pekannya. Dan insya Allah kelas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal ataupun sedang murojaah. Karena dengan kita ada apa namanya, ada lingkungan yang mendukung, itu insya Allah akan menjaga semangat kita dalam proses menghafal. Jadi banyak orang yang berhenti menghafal, banyak orang yang berhenti murojaah. Kenapa? Karena nggak ada lingkungannya. Ya, ditambah teman-temannya juga pada males, akhirnya apa? Dia malah berhenti menghafal, dia malah berhenti murojaah. Maka yang paling penting adalah harus ada guru. Karena akan beda ketika kita ada guru ataupun enggak, itu sangat beda jauh. Ya maka ikhtiar aja cari guru, dan aneh pun nggak mengharuskan harus di kelas ini, nggak harus. Tapi silakan misalnya ada ustadz lain, ada lembaga lain yang lebih bagus, silakan bisa dicari juga. Tapi kami di sini menawarkan ada juga kelas tahfidz ya, buat menghafal, buat murojaah, yang bisa menjadi lingkungan tambahan buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman semua yang pengen daftar kelas tahfidznya, bisa hubungi kontak admin ya di 0898 2247 881. Di sini sudah tertera ya. Ya, itu untuk pertama-tama ya. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa malas kita ketika proses menghafal Quran. Lalu yang kedua tadi pertanyaan tentang doa agar kita apa ya, mungkin diistiqomahkan menghafal, agar dilancarkan hafalannya. Mungkin teman-teman semua yang punya Instagram bisa nih lihat di Instagram Ana, ini masih ada di pos yang teratas ya, salah satu teratas ya. Di Instagram Ana masih ada ada 4 pos yang teratas, itu ada pembahasan tentang doa seputar menghafal Quran. Ya, doanya apa? Ini doa yang diajarkan oleh guru kami ya, oleh eh, Ki Haji Said Agil Husain Al-Munawar ya. Beliau menyampaikan dalam salah satu kajian beliau, ada doa yang insya Allah ketika kita mengamalkan doanya, insya Allah bisa menjaga keistiqomahan kita dan bahkan bisa melancarkan hafalan kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya, bagi teman-teman semua yang mungkin nggak hafal, boleh lihat di IG-nya ya. Ada di 4 postingan terakhir di Instagram @asaridullah. Ya, jadi ini doa yang insya Allah ketika kita mengamalkannya, kita bisa lebih memaksimalkan diri kita untuk terus menghafal Quran. Tapi nanti kalau misalnya pengen yang lebih khusus lagi, insya Allah nanti ya, kami kan ada kajian khusus ya, kajian khusus tentang ini. Mungkin teman-teman pun bisa daftar aja nih untuk kajiannya. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal. Ini ya kajian tadi ya yang saya sudah jelaskan ya, yang rahasia sukses menghafal Quran. Ada beberapa pembahasan, bahkan banyak, ada 10 pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal, dan investasi infaknya hanya 50.000 aja. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar, hubungi 0857 5963 978. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC-nya ya, sudah Jihe, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustadz wa Umma Evi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga kita yang mendengarkan ini bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan dari Umma Evi dan Ustadz Asad ini di kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin.
Baik, untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Asad. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, sebelum kita berdoa, silakan angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, ya, tundukkan hati kita agar setiap doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Allahumma amin. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Sekali lagi, Ana mohon maaf ya kepada teman-teman yang belum kepilih untuk bertanya. Semoga di kemudian hari atau kajian di selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Baik, Ana selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran yang sudah hadir. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Amin. Jazakumullah.